Baik, selamat pagi, selamat sabat untuk kita semua yang di Indonesia, dan selamat sore untuk saudara-saudara di Amerika menjelang sabat. Hari ini hari Sabat tanggal 4 April tahun 2026. Kita akan melanjutkan kita punya pelajaran atau Bible study dari buku eh, Step to Christ atau Kebahagiaan Sejati atau Langkah-langkah kepada Kristus. Dan kita saat ini sudah di chapter 8 dan ini adalah pertemuan kedua dari chapter 8 ini yang judulnya Growing in Growing in Christ ya atau bertumbuh dalam Kristus. Seperti biasa saudara-saudara sebelum kita mau lanjut untuk pelajaran hari ini saya akan sedikit review untuk pelajaran yang lalu sudah kita pelajari waktu minggu lalu. Jadi judulnya bertumbuh dalam Kristus. Jadi kita sudah bahas waktu lalu. Jadi kita punya perkembangan kerohanian seringkali dikaitkan dengan kelahiran atau pertumbuhan dari tanaman atau ya jadi seperti lahir baru atau bagaimana tanaman itu bertumbuh ya semua Tuhan ambil contoh di alam untuk menjadi pelajaran bagi kita agar kita lebih mudah untuk mengerti. Nah, kita sudah pelajari ya waktu lalu ini sebagaimana tanaman itu bertumbuh dia membutuhkan sinar matahari, udara, dan makanan yang dia dapatkan. Dan semua itu dia dapatkan dari Tuhan yang memberikan hal-hal yang bisa dia untuk apa? Bertumbuh itu tanaman. Dia tidak memerlukan bantuan siapapun kecuali Tuhan ya. Jadi tanaman di padang atau apapun, mereka hanya memerlukan sinar matahari, udara, dan apa yang mereka dapatkan di dalam tanah. Dan itu semua disediakan oleh Tuhan. Begitu juga dalam pertumbuhan kerohanian kita ya. Itu kita nggak bergantung sama orang lain. Semuanya berasal dari Tuhan. Mari kita baca ya. Ini sedikit saya ambil dari kutipan minggu lalu. Dia bilang, Yesus mengajarkan hal yang sama ketika ia berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak dapat berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi sebagaimana Tuhan mengambil contoh di alam, di tanaman, dia mengumpamakan kita ini seperti ranting dan pokok ya, pokok atau batang dan cabang ya, atau ranting. Atau ini pokok anggur dan dia punya ranting-rantingnya. Jadi kalau misalnya itu ranting itu terpisah dari dia punya pokok anggur, otomatis ranting itu akan apa? Akan layu dan mati. Nggak bisa untuk apalagi sedangkan mau hidup pun nggak bisa apalagi dia mau berbuah. Jadi ini jelas sekali ya, nggak mungkin dia bisa hidup dan berbuah kalau terpisah dari pokok anggur. Begitu juga kita dalam kehidupan kerohanian kita ya. Kalau kita terpisah dari Yesus, bagaimana kita mau berbuah atau kita mau bertumbuh, otomatis kita akan begitu-begitu saja atau bahkan menurun kita punya apa? Kerohanian atau kita punya ya hidup lah ya kalau kita bisa dibilang karena sudah terpisah dari apa? Sumber kehidupan. Sudah terpisah dari sumber kehidupan. Jadi ini kadang-kadang kita belajar ya ada misalnya kita belajar oh harus misalnya berbuat baik, menolong orang dan itu semua benar. Dan kalau kita lihat kita punya perbuatan-perbuatan perbuatan baik itu adalah buah-buah kan atau buah kalau bahasa Inggrisnya itu eh, bukan jamak ya, cuma satu buah. Jadi buah itu termasuk sukacita, damai sejahtera, segala hal-hal yang baik ya itu termasuk buah. Kita sering fokus kepada bagaimana kita mau berbuah ya, kita mau berbuah. Jadi harus begini, harus begitu. Banyak hal yang dibilang kan, ini kita sudah pelajari dan memang itu penting. Kita memang harus berbuah. Tetapi kadang-kadang kita lupa untuk berbuah itu kita harus terhubung dengan pokok itu, pokok.
Sama seperti ranting harus terhubung dengan pokok anggur itu atau batang itu. Kalau kita terpisah, kalau kita pun mau belajar 1.000 tahun tentang mau berbuah-berbuah, nggak akan berbuah-berbuah. Mungkin perbuatan baik yang kita lakukan itu bukan berasal dari pokok itu, tetapi berasal dari diri kita sendiri. Makanya itu lama-lama kelamaan itu ranting yang terpisah dari pokok itu akan mati ya, akan mati. Dan buah itu mungkin buah palsu yang kita coba mau tunjukkan kepada orang lain perbuatan baik kita. Dan itu ternyata dari diri kita sendiri seperti kita sudah pelajari waktu lalu, ada perbuatan baik yang berasal dari Kristus, ada perbuatan baik yang berasal dari diri sendiri. Ada perbuatan yang kelihatan baik karena untuk menjaga nama baik kita kan. Dibilang kita mau berbuat baik karena untuk menjaga nama baik, bukan karena itu sumbernya dari Kristus. Nah, ini kalau mungkin kita saat ini fokus untuk buahnya, coba saat ini kita fokus untuk bagaimana kita terhubung dengan pokok itu. Kalau kita terhubung dengan pokok itu, otomatis pasti kita akan berbuah. Otomatis pasti, pasti kita akan berbuah. Jadi mungkin saat ini kita alihkan atau fokuskan kita punya pikiran untuk bagaimana kita bisa terhubung dengan Kristus. Bisa terhubung dengan Kristus. Nah, bagaimana itu sudah kita pelajari waktu lalu ya. Nanti kita akan pelajari lagi dalam review ini. Jadi bagaimana kita bisa apa? Terhubung dari pokok anggur itu atau batang dari pohon itu karena kita ini adalah ranting supaya kita bisa berbuah, supaya kita berbuah. Oke. Terus dibilang begini, banyak orang memiliki anggapan bahwa mereka harus melakukan sebagian pekerjaan itu sendiri. Mereka telah percaya kepada Kristus untuk pengampunan dosa, tetapi sekarang mereka berusaha dengan kekuatan sendiri untuk hidup benar. Namun setiap usaha seperti itu pasti gagal. Yesus berkata, "Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Saudara-saudara, ini sangat sangat penting dan ini sering terjadi dalam kita punya kehidupan, terutama kita sebagai orang-orang Advent. Kita tahu bahwa Tuhan itu sudah mengampuni dosa kita. Kita percaya itu. Tapi untuk apa namanya? Untuk mau datang kepada Yesus atau untuk melakukan pekerjaan Tuhan, kita dibilang ini kita melakukan pekerjaan itu sendiri. Artinya dari diri kita sendiri. Banyak tuntutan-tuntutan atau hal-hal yang kita baca ya, baik di Alkitab, di Roh Nubuat, apapun untuk kita melakukan ini itu supaya lebih dekat kepada Tuhan. Dan memang betul ya, saudara-saudara, seperti itu. Tetapi yang menjadi masalah adalah kita melakukan pekerjaan itu sendiri. Menolong orang pun itu dianjurkan ya untuk kita, untuk pekerjaan misionari, karena akhir zaman pekerjaan kita adalah hanya itu ya, pekerjaan medical missionary misalnya. Tetapi kita kebanyakan melakukannya itu dengan usaha atau kekuatan kita sendiri ya, kekuatan sendiri. Dan apa yang dibilang di sini, setiap usaha seperti itu pasti gagal ya. Usaha seperti itu adalah usaha dari diri sendiri. Makanya kembali diingatkan, dibilang Yesus bilang, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita sudah belajari sebelumnya di eh, ujian pemuridan ya, di chapter sebelumnya, bahwa ada ternyata ujian-ujian kita itu adalah apakah itu perbuatan kita itu dari Tuhan atau dari diri kita sendiri. Dan dibilang ya ini dari diri sendiri, ini usaha itu pasti gagal karena di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ini makanya aduh, kita harus renungkan apakah kita terhubung dengan pokok anggur itu atau tidak. Itu yang mungkin menjadi fokus kita saat ini. Apakah kita terhubung dengan Yesus atau tidak? Terus dibilang begini, oleh iman engkau menjadi milik Kristus, dan iman pula engkau harus bertumbuh di dalam Dia. Dengan memberi dan menerima.
Engkau harus memberikan segalanya, hatimu, kehendakmu, pelayananmu, menyerahkan dirimu kepadanya untuk menuruti semua perintahnya. Jadi saudara-saudara, ini dibilang oleh iman kita akan menjadi apa? Milik Kristus. Dan dengan iman kita akan bertumbuh kan dibilang. Dibilang dengan memberi dan menerima. Ini apa yang harus kita beri? Dibilang kita harus beri, kita punya hati, kita punya will atau kita punya kehendak, dan kita punya service atau pelayanan. Dan dibilang serahkan dirimu kepadanya untuk menuruti semua perintahnya. Ini perintahnya ini. Jadi lagi ngetren ya saat ini ada perdebatan-perdebatan saya sering lihat di Facebook antara iman dan penurutan. Kalau banyak orang-orang yang tidak Advent ya non Advent, mereka bilang sudah tidak perlu menurut hukum kan, hukum itu sudah tidak perlu. Yang penting ada iman. Tetapi kita ketahui ya, ternyata kalau iman itu, kalau kita memiliki iman, tentu kita akan menuruti ya. Dan untuk menuruti perintah itu, tentu kita harus apa? Memiliki iman. Dan makanya ini untuk menurut hukum itu dengan kekuatan kita sendiri kita tidak bisa ya. Kalau kita hubungkan dengan pembenaran oleh iman, kita tidak bisa menurut hukum. Makanya dibilang serahkan dirimu kepadanya untuk menuruti semua perintahnya. Jadi oleh iman kita serahkan kita punya diri kepada Tuhan dan dialah yang akan berbuat untuk menurut perintah Tuhan dengan kekuatan Tuhan ya. Kita bisa menurut dengan kekuatan Tuhan. Jadi itu yang kita berikan. Kita punya hati, kehendak dengan kita punya pelayanan ya. Kita harus berikan. Terus dibilang, dan engkau harus menerima segalanya. Jadi ketika kita kasih, kita punya hati, kita punya kehendak, kita punya pelayanan, kita akan terima segalanya. Yaitu apa? Kristus dan segala berkat dan kepenuhan segala berkat. The fullness of blessing yang ada pada Kristus akan menjadi bagian kita. Aduh, dibilang kita akan terima segalanya untuk tinggal di dalam hatimu, menjadi kekuatanmu, kebenaranmu, dan penolongmu yang kekal, yang memberi engkau kuasa untuk menurut. Waduh, puji Tuhan, saudara-saudara. Ini kita sudah dapat eh, dia punya konklusi sebenarnya ya. Ini untuk bagaimana kita bisa menurut itu adalah kita berikan semua kita punya hati yang ada pada kita, kasih kepada Kristus. Kosongkan supaya apa katanya? Kristus dan dia punya segala berkat akan mendapat bagian kita. Saya teringat waktu pelajaran dari A.T. Jones ya, yang The Third Angel Message atau pekabaran malaikat ketiga, dibilang sebagaimana Kristus mengosongkan dirinya dan ketika dia mengosongkan dirinya apa yang terjadi? Bapa tinggal di dalam hatinya kan. Makanya segala sesuatu yang Kristus lakukan semua dari Bapa. Dia punya mujizat-mujizat kuasa itu adalah kuasa yang bagaimana ketika dia menyerahkan dirinya kepada Bapa itu dilakukan oleh Bapa. Apapun yang Bapa kehendaki itu yang dilakukan kan dia bilang begitu. Dan dibilang bagaimana kita supaya Kristus tinggal di dalam diri kita, kita mengosongkan diri kita. Terus dibilang ketika Kristus tinggal dalam diri kita, dia punya apa? Apakah cuman pribadi Kristus? Dibilang kuasanya pun akan tinggal di dalam kita. Ini luar biasa ketika kita kosongkan hati kita, kita serahkan semuanya kepada Kristus dan Kristus tinggal dalam diri kita. Yang ada adalah bukan cuma dia punya Kristus, kuasanya pun akan menjadi bagian kita dibilang. Kuasanya akan menjadi bagian kita. Mungkin kita pikir kuasa itu ketika kuasa Kristus ada dalam diri kita, kita bisa melakukan mujizat-mujizat. Memang betul ya, betul. Itu kita bisa melakukan itu kalau kuasa Kristus ada dalam diri kita. Tetapi suatu hal yang paling penting ketika kuasa Kristus ada dalam diri kita adalah bagaimana kita bisa apa? Kita bisa menurut. Jadi ketika Kristus berada dalam diri kita, kuasanya juga ada dalam diri kita. Itu adalah kuasa untuk memampukan kita untuk apa? Untuk bisa menurut.
Makanya untuk menuruti segala perintah Tuhan dengan kekuatan sendiri adalah suatu hal yang mustahil. Kita sering apa? Gagal, gagal, gagal karena melakukan itu dengan kekuatan kita. Jadi penurutan hukum itu harus melalui iman, dan iman itu bagaimana apa? Ketika kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, Kristus tinggal, dan itulah ketika Kristus tinggal itulah ada apa? Kemampuan untuk menurut. Ada kemampuan untuk menurut. Nah, eh ini yang kita baca waktu lalu ya, terakhir paragraf terakhir. Bagaimana kita mau serahkan diri kita kepada Tuhan? Karena kayaknya, aduh, ini pertanyaan bagaimana ya? Kayaknya saya tahu itu kita harus serahkan diri saya kepada Tuhan, tapi bagaimana saya mau serahkan kepada Tuhan? Ini dibilang ya, ini yang eh, menjadi doa kita. Dia bilang begini. Dia bilang, serahkanlah dirimu kepada Allah pada waktu pagi. Jadikan ini sebagai pekerjaanmu yang pertama. Biarlah doamu demikian. Ini petunjuk ya dari Ellen White bilang. Dia bilang, ambillah aku ya Tuhan sebagai milikmu sepenuhnya. Aku meletakkan semua rencanaku di kakimu. Pakailah aku hari ini dalam pelayananmu. Tinggallah besertaku, dan biarlah segala pekerjaanku dikerjakan dalam engkau. Aduh, ini luar biasa, saudara-saudara. Ini saya teringat ya, kalau kita belajar bagaimana Yesus, dia setiap pagi dia berdoa kepada Bapa kan. Ini inilah doa-doanya yang bagaimana dia mau serahkan dia punya tugas pelayanan hari itu kepada Bapa. Dan ini menjadi contoh bagi kita, biarlah kita mencontoh apa yang Yesus lakukan. Bangun pagi-pagi dan berdoa seperti ini ya. Ambil aku ya Tuhan sebagai apa? Milikmu. Letakkan semua rencanaku di kakimu. Dibilang apa? Pakai aku hari ini dalam pelayananmu. Tinggallah besertaku. Ini saya teringat tentang pelajaran dari Sakeus ketika dia mau lihat Tuhan Yesus dan dia naik di atas pohon. Ketika Yesus tepat berada di bawah dia, Yesus menoleh ke atas kan, dia bilang, Sakeus, for today I must abide at thy house. Kalau mungkin di bahasa Indonesia bilang, aku akan menumpang di rumahmu. Tapi kalau bahasa Inggris abide itu berarti apa? Tinggal. Pada hari ini aku akan tinggal di rumahmu. Rumah ini melambangkan hati kan. Ketika Tuhan bilang, aku akan tinggal di dalam rumah, di dalam hatimu, apa yang terjadi? Sakeus apa? Dibilang, kalau aku sudah merampas harta orang lain atau hak orang lain, dia akan apa? Kembalikan 4 kali lipat. Dan dia akan apa? Dia bilang dia punya setengah dari dia punya harta, dia mau bagikan kepada orang miskin. Tuhan tidak pernah suruh itu. Tidak pernah suruh itu kepada Sakeus. Oh, juallah Sakeus hartamu. Tidak. Tetapi dia bilang apa? Ketika Tuhan tinggal di dalam hati kita, pekerjaan-pekerjaan atau buah-buah itu pekerjaan baik otomatis akan dikerjakan. Makanya tadi yang di awal-awal saya bilang ya, di dalam pelajaran ini bagaimana ranting tidak boleh terpisah dari pokok. Ketika pokok dan ranting itu bersatu, otomatis ranting ini akan terus bertumbuh seperti judul pelajaran kita, Growing in Christ, atau bertumbuh di dalam Kristus, akan bertumbuh dan otomatis akan apa? Tanya, kalau terhubung bertumbuh dan akan apa? Ada buah. Buah itu akan terjadi apa? Secara otomatis, bukan paksaan atau apapun, itu adalah apa? Otomatis akan berbuah ya, akan berbuah. Dan ini bukti berbuah adalah ketika apa? Tuhan tinggal atau Yesus tinggal beserta kita ya. Yesus tinggal beserta kita. Dan ini harus menjadi doa kita. Biarlah segala pekerjaanku dikerjakan di dalam Engkau. Atau buah-buah yang dihasilkan atau perbuatan baik yang kita mau kerjakan hari ini, biarlah itu Tuhan yang kerjakan. Dikerjakan dalam Engkau. Memang kita yang kasih ke orang miskin. Misalnya kita kasih roti ke orang miskin. Tapi apakah itu berasal dari diri kita sendiri? Tentu itu Tuhan yang bekerja di dalam hati kita. Sehingga tidak ada apa? Kesombongan dalam diri kita untuk menganggap bahwa itu adalah perbuatan baik kita.
Oke, itu adalah review yang minggu lalu kita sudah bahas. Mungkin ada saudara-saudara yang mau tambahkan, dipersilakan. Dari Kalau ya, silakan, silakan. ya jadi dia punya step sebenarnya sangat simple, Iya, cuma di dalam prakteknya itu be- susah untuk orang. Kenapa? Karena untuk Tuhan tinggal di dalam diri kita, untuk kita bisa berbuah itu, kan untuk bisa berbuah Tuhan harus tinggal kan dalam diri iya, kita. betul, betul. Tapi sebelum Tuhan tinggal dalam diri kita itu, kita sudah tahu kan ada persyaratannya, ada transaksi kan yang tadi Ya, Lali ada baca dikasih, itu. ya, take and Iya, give, ya. jadi you give all, baru Tuhan Yesus akan kasih semua gitu. Istilahnya Tuhan Yesus akan bertahta dalam diri kita, dalam hati kita gitu. Nah, kenapa pertanyaannya yang kita tanyakan, kenapa misalnya kita tanya, kenapa kita nggak ada buah gitu. Dan buah itu yang mana? Itu kan yang di Galati 5 toh, Iya, yang iya, buah roh itu. Kasih, sukacita, panjang sabar, dan seterusnya. Kenapa mungkin kita masih suka marah, kenapa kita punya kasih itu selfish love. Selfish love itu bukan selfish love, selfish motive gitu. Jadi kalau saya mau memberikan kepada orang lain, sometimes kita pikir, oh saya menolong orang lain, saya memberikan ini kepada orang lain karena motifnya adalah supaya kita ada imbalan lah di masa depan, supaya Tuhan memberkati kita, supaya kita jadi kita punya motif melakukan sesuatu yang baik itu adalah untuk kita gitu. iya, Walaupun yang saya lakukan itu adalah baik, tapi motifnya itu selalu saya gitu iya, ya. Jadi kenapa kita sepertinya kalau mau lihat buahnya itu nggak baik gitu. iya, Nah itu adalah hasil dari Kristus tidak bertahta dalam diri kita gitu. Um, nah jadi dalam apa ya dua minggu belakangan ini kita ada dengar um, satu pembahasan yang dibawakan oleh ada satu orang dokter yang dia kerja di UC Pine. UC Pine itu adalah kayak salah satu sanitarium Advent di Amerika, dan dia itu mempelajari, dia kasih mengenai otak gitu, bagaimana kita punya otak itu dan di mana Tuhan itu tinggal dan di mana Tuhan itu bertahta dan seterusnya seterusnya. Jadi di dalam diri kita itu hanya ada dua pilihan gitu. Apakah Yesus yang bertahta atau orang lain yang bertahta? Dan kita tahu kalau orang lain itu siapa ya, diri kita atau setan yang take control. Jadi nggak ada yang in between gitu. Jadi kalau misalnya Tuhan Yesus yang kontrol kita punya pikiran itu, atau Tuhan Yesus yang diam di dalam diri kita itu, persis sama yang Ellen White ada tulis gitu. Pagi itu kita berdoa dan berdoa sama Tuhan, saya serahkan kepada Tuhan hati saya hari ini, saya serahkan kehendak saya kepada Tuhan hari ini. Jadi apa yang kita lakukan itu adalah berdasarkan siapa yang jadi rule atau jadi king gitu. Kalau Kristus yang jadi king atau jadi ruler di dalam diri kita punya diri kita itu akan follow the words of God. Setiap Tuhan bilang, karena kan king kan kalau saya Tuhan Yesus itu saya punya king atau saya punya raja. iya, Kalau raja saya acknowledge Yesus itu saya punya raja, saya akan follow dia punya command. Iya kan? Nah, kalau diri yang menjadi raja atau setan yang menjadi raja, pasti saya akan follow saya punya keinginan atau keinginan dari kuasa kegelapan. Hanya dua itu gitu. Jadi kita punya apa namanya? Kita punya kehidupan sehari-hari itu adalah hanya dua. Apakah Kristus sebagai king saya atau setan sebagai king saya? Hanya itu, hanya dua option gitu. Dan dia terangkan itu bagaimana apa yang terjadi di otak kita, di brain kita itu di saat kita follow the other king. Kita sudah dengar dia punya pembahasan.
pembahasannya sangat luar biasa bagus sekali. Kita pingin coba untuk dengar-dengar terus kembali dan kita pingin pelajari karena kita pingin share karena kita rasa itu pelajaran yang sangat bagus supaya kita bisa banyak sekali dia punya aplikasi. Nah, jadi kalau kita punya king itu adalah Tuhan Yesus, of course apa yang firman Tuhan bilang kita akan ikut regardless dia punya konsekuensi apa, dan dia kasih tahu bagaimana Hawa itu jatuh di Taman Eden. Dan bagaimana same trick itu yang setan gunakan untuk menjatuhkan kita. Dan setan itu gunakan untuk menjatuhkan Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus tidak jatuh gitu. Aduh, luar biasa ya. Jadi istilahnya kalau kita tidak membiarkan Kristus menjadi king atau ruler di dalam diri kita, itu pertumbuhan pasti nggak ada itu. Yeah. Nggak akan grow in Christ, iya kan? Pasti yang selalu yang kita bikin adalah king yang lain punya command. Kamu harus begini, kamu harus turut saya. Kalau kamu nggak turut saya, kamu nggak akan punya kekayaan, kamu akan menderita, kamu akan gini. Jadi setan akan gunakan kita punya feeling terus. Ada peer pressure, nanti kata teman saya apa, nanti kata orang tua saya apa, nanti kata ini apa. Jadi kita selalu pikirnya apa yang akan affect saya gitu. Tapi kita nggak akan pikir bagaimana saya punya tindakan itu akan bagaimana Tuhan berpikir untuk saya. Who is your king gitu. Jadi kalau kita nggak choose king Tuhan Yesus itu sebagai kita punya king hari ini, ya of course kalau kita ke surga kita nggak akan acknowledge dia sebagai king, kita akan punya spirit sama seperti Lucifer. Ya kan, Lucifer yang nggak acknowledge Tuhan Yesus itu sebagai king atau sebagai the son of God gitu. Kenapa? Karena di dunia ini kita nggak choose Yesus untuk kita punya king gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dia punya koneksi sangat connect sekali ya bagaimana setiap hari gitu. Makanya itu yang kita bilang dia punya teori gampang dan sangat easy, tapi dia punya praktek itu susah. Kenapa? Karena saya yang diri saya, I itu kan pride, I itu di tengah pride, sin, I itu di tengah. Selalu kita memikirkan akan diri kita sendiri gitu. Saya nanti gimana, keluarga saya nanti gimana, saya punya masa depan gimana, saya gitu. Jadi akhirnya kita punya keputusan selalu berdasarkan feeling, berdasarkan apa yang setan bilang. Iya nanti kalau kamu bikin ini, kamu nanti gimana gitu, Padahal firman Tuhan itu sendiri, makanya sangat penting untuk waktu dibahas itu bahwa kita sangat penting untuk mengetahui setiap firman Tuhan karena every word of God itu promise, itu janji dan janji itu adalah milik kita sendiri gitu. Kita harus klaim itu Tuhan punya janji. Apapun yang setan bilang, we need to claim God's promise karena Tuhan nggak bisa berdusta. Jadi firman Tuhan itu harus lebih priority dari semua apapun setan bilang. What that said the Lord, karena Kristus hidupnya seperti itu dan hanya dengan firman itulah kita bisa menang. Dan nanti juga di saat itu waktu kita dengar presentasi itu dibahas mengenai apa yang masuk di kita punya indera. Saya punya penglihatan, saya punya pendengaran, penciuman, karena semua yang masuk dari indera itu akan mempengaruhi kita punya siapa yang akan take over king di kita punya pikiran, apakah Yesus atau setan, dan bagaimana cara otak kita itu bekerja, bagaimana untuk pikiran itu bisa terpengaruhi dengan keputusan apa yang saya ambil. Dan kebanyakan keputusan apa yang saya ambil berdasarkan apa yang saya lihat, saya dengar, saya cium gitu. Jadi luar biasa ya dia punya presentasi waktu kita dengar itu, kita bilang wow, ini banyak sekali dia punya aplikasi dan saya sendiri banyak tertegur, banyak hal-hal yang saya sendiri dan keluarga saya atau anak-anak saya perlu diperbaiki dengan pelajaran yang kita dengar, yang kita pelajari dari dokter ini ya, yang dia pelajari mengenai otak, bagaimana kita bisa overcome sin, dan bagaimana juga kecurahan Roh Kudus dengan mengetahui bagaimana prinsip otak kita bekerja. Jadi doa kita yang kita harus lakukan setiap hari adalah Tuhan, karena tadi kan untuk kita bertumbuh, kalau kita belajar di alam, biji itu harus mati dulu baru dia bertumbuh kan. Jadi
untuk kita bisa bertumbuh dan Kristus bisa berkuasa dalam diri kita menghasilkan buah, I itu atau saya itu harus mati, die to self. Nggak bisa ada pertumbuhan kalau saya atau diri saya itu masih hidup gitu, atau saya belum die to self. Itu nggak akan bisa untuk saya bertumbuh. Because why? Kalau saya belum mati, biji kalau belum mati nggak akan bisa bertumbuh gitu, nggak akan ada kecambah keluar. Saya masih hidup, nggak akan bisa bertumbuh. Harus mati dan Tuhan take control over seluruhnya di dalam diri kita, baru di situ mulai kelihatan ada pertumbuhan. Other than that, nggak akan bisa gitu. Jadi makanya perlu setiap hari setiap pagi untuk Tuhan, gunakan saya Tuhan. Tuhan, saya punya plan, saya serahkan kepada Tuhan. Tolonglah hari ini supaya saya live by the word of God. Harus begitu kita punya moto setiap hari, dan harus begitu saya punya moto ya, maksudnya I'm talking to myself too, dan kita punya keluarga gitu. Apa kita punya moto? Apakah kita hidup dengan firman Tuhan, by every word that proceeded out of the mouth of God, atau saya hidup dengan saya punya keinginan sendiri, bukan pikiran Yesus atau pikiran yang lain yang mengontrol kita gitu. Karena itulah yang akan membuat decision ya, kita itu akan memform kita punya karakter, dan karena kita punya karakter yang akan dibawa ke surga, nggak ada yang lain. Yang Tuhan lagi sekarang lihat adalah karakter Yesus sendiri yang terbentuk dalam diri kita masing-masing. Oke, Li, itu aja. Thank you. Ya, terima kasih untuk tambahannya. Mungkin ada lagi yang mau tambahkan, saudara-saudara? Boleh, Ya, silakan. nah, Ya, sedikit, Li. ya, Jadi dalam pertumbuhan kehidupan kerohanian kita digambarkan dengan pohon anggur kan. ya, Dan di Yohanes 15 katakan pemilik pohon anggur itu adalah Bapa sendiri. ya, Dan Bapa hanya ingin melihat buah yang dihasilkan. Kalau tidak ada buah dihasilkan, akan dipotong kan, akan dibersihkan. Jadi Tuhan Yesus mau orang tinggal di dalam kehidupannya. Seperti tadi sudah bilang, diserahkan. Masalahnya kalau orang nak serahkan diri pada Yesus, seperti Oi baru jelaskan, akan ada kuasa kegelapan yang akan masuk dalam orang punya kehidupan, dan kuasa kegelapan itu mempengaruhi orang punya motif, orang punya pelayanan, semua. Dan waktu Bapak lihat tidak ada buah, itu yang paling menakutkan. Akan dibuang orang dari, orang akan hilang koneksi dengan Tuhan Yesus. Jadi memang ini pelajaran yang penting, di mana orang benar-benar sungguh-sungguh harus tinggal di dalam Yesus, karena memang orang sudah dibayar oleh darah Kristus untuk melakukan pelayanan ini, untuk menghasilkan buah. Karena Paulus bilang, orang ini bukan orang punya milik sendiri, orang ini dibayar, sudah dibayar untuk itu. Dan hendaklah orang menghasilkan buah. Jadi penting sekali ini pelajaran ini. Terima kasih, Li. ya, terima kasih, Nang. Iya, eh, sama seperti pohon ara ya, yang Tuhan kutuk itu, yang mati, karena sudah berdaun lebat tetapi tidak berbuah ya. Dan buah itu adalah pengakuan kan. Ini sebagai umat-umat Tuhan, pengakuan kita besar bahwa kita ini umat Tuhan, tetapi tidak ada buahnya kan. Karena pohon ara itu kalau sudah berdaun, harusnya ada buah. Harusnya ada buah. Kalau cuma ada daun, pengakuan-pengakuan kita sebagai umat Tuhan tapi tidak ada buah, itu apa gunanya kan? Makanya itu dikutuk dan mati kan. Makanya tadi itu dituntut tentang buah kan. Makanya ini yang eh, pelajarannya bagaimana kita bisa terhubung dengan pokok anggur agar bisa apa? Bisa berbuah kan. Jadi makanya pelajaran yang waktu lalu yang chapter 7 tentang ujian pemuridan, ujian kita bukanlah apa? Bukanlah kesulitan-kesulitan hidup lain. Ujian kita adalah apakah Tuhan yang mengerjakan di dalam diri kita segala pekerjaan kita, atau kitalah yang melakukannya dari diri kita sendiri. Jadi ujiannya itu kita atau Tuhan, kita atau Tuhan. Makanya doa ini dibilang sebagai yang doa pertama setiap hari yang harus kita ingat terus. Dan ini bukan doa 1 minggu untuk 1 minggu ya, kita berdoa
hari ini untuk sepanjang minggu ini. Bukan itu. Ini adalah doa setiap hari. Setiap hari kita harus apa? Serahkan diri kita kepada Kristus, kepada Tuhan untuk melakukan segala sesuatu yang kita rencanakan untuk dikerjakan pada hari itu. Jadi ini setiap hari, bukan untuk sepanjang minggu atau bahkan 1 bulan ke depan. Bukan seperti itu, tapi setiap hari. Dan ini pelajaran untuk pribadi saya juga ya. Inilah yang harus kita apa? Kita doakan setiap hari. Hmm. Oke, mungkin ada lagi sebelum kita memulai dengan materi hari ini. Oke, baik. Kita akan lanjut. Oke. Ya, jadi di sini kita terakhir kita waktu lalu kita baca kita baca tadi yang bilang, ambillah aku ya Tuhan sebagai milikmu sepenuhnya. Aku meletakkan semua rencanaku di kakimu. Pakailah aku hari ini dalam pelayananmu, tinggallah besertaku dan biarlah segala pekerjaanku dikerjakan di dalam engkau. Inilah hal yang harus dilakukan di apa? Setiap hari. Setiap pagi serahkanlah dirimu kepada Allah untuk hari itu. Serahkan semua rencanamu kepadanya untuk dilaksanakan atau dihentikan sesuai dengan petunjuk pemeliharaannya. Jadi saudara-saudara, ketika kita berdoa pagi itu ya untuk rencana kita, untuk hari itu, untuk kita kerjakan, ini kita serahkan ya, apakah rencana itu akan dilaksanakan atau dihentikan. Ketika kita mau misalnya kita mau ke kebun atau mau ke pasar. Tuhan, saya hari ini mau ke pasar. Kita serahkan itu kepada Tuhan. Makanya itu apakah Tuhan akan, oh iya, Tuhan aku akan tuntun untuk ke pasar hari itu misalnya. Atau, oh, hari ini kamu tidak boleh ke pasar misalnya. Ada rencana-rencana Tuhan yang akan apa? Tuhan lakukan. Makanya kita harus apa? Serahkan untuk dia punya apa? Pemeliharaan. Dan kita harus tahu, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Apapun yang Tuhan rencanakan dan akan kerjakan kepada kita, itu adalah hal yang terbaik bagi diri kita ya. Terus dibilang, dengan demikian, hari demi hari engkau dapat menyerahkan hidupmu ke dalam tangan Allah, dan hidupmu akan semakin dibentuk menurut kehidupan Kristus. Inilah ya saudara-saudara, bagaimana kita bisa tinggal atau bertumbuh di dalam Kristus ya. Bertumbuh di dalam Kristus. Inilah yang harus kita praktekkan setiap hari ya, menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Baik, kita akan mulai ya untuk pelajaran hari ini. Dia bilang begini, hidup dalam Kristus adalah hidup yang penuh dengan ketenangan. Hidup yang penuh dengan ketenangan. Atau kalau kita pelajari di buku Perjanjian Kekal, ini tentang rest ya. Bagaimana ketenangan, kenyamanan, keamanan ini tentang rest ya. Dan ini dia punya translate tentang penuh dengan ketenangan dibilang. Mungkin tidak merasakan kegembiraan yang meluap-luap, tetapi di dalam hati ada kepercayaan yang tetap dan damai. Harapanmu bukanlah pada dirimu sendiri, melainkan pada Kristus. Kelemahanmu dipersatukan dengan kekuatannya, kebodohanmu dengan hikmatnya, dan kerapuhanmu dengan kuasanya yang kekal. Jadi saudara-saudara, ketika kita serahkan diri kita kepada Kristus, dibilang apa? Kita punya harapan ada pada Kristus. Dan dibilang kita punya kelemahan karena diri kita ini sebagai manusia ini lemah, akan disatukan katanya dengan dia punya kekuatan. Kita punya kebodohan dengan dia punya hikmat. Jadi saudara-saudara, apapun yang kita lakukan ini Kristus yang lakukan. Kita punya kekurangan yang diri ini penuh dengan kekurangan, dan ketika diri ini yang penuh kekurangan kita serahkan kepada Kristus, maka Kristus yang akan apa? Mengambil alih semuanya. Makanya kita punya kelemahan akan menjadi kekuatan, kebodohan menjadi apa? Hikmat yang luar biasa. Terus dia bilang kerapuhan akan menjadi apa? Kuasa yang kekal, dia bilang. Jadi janganlah engkau memandang kepada dirimu sendiri. Jangan biarkan pikiranmu terpusat pada diri sendiri.
tetapi pandanglah kepada Kristus. Biarlah pikiranmu berpusat pada kasih-Nya, pada keindahan dan kesempurnaan tabiatnya. Kristus dalam penyangkalan dirinya, Kristus dalam kerendahan hatinya, Kristus dalam kemurnian dan kekudusannya, Kristus dalam kasih-Nya yang tiada banding. Itulah yang harus menjadi bahan perlindungan jiwa. Dengan mengasihi Dia, meneladani Dia, dan bergantung sepenuhnya kepadanya, engkau akan diubahkan menjadi serupa dengan Dia. Jadi saudara-saudara, seperti Joy bilang juga tadi ya, bagaimana pikiran kita hanya dua, siapa yang menjadi kita punya raja di dalam pikiran kita? Apakah diri kita atau Kristus? Kristus atau diri kita ini atau setan ya? Diri kita atau setan? Maksudnya diri kita itu sama dengan setan kalau misalnya untuk berkuasa dalam diri kita. Jadi hanya ada dua, setan atau Kristus, atau diri kita atau Kristus. Itu yang ada kita punya pilihan. Makanya dibilang pagi-pagi ketika bangun, aktivitas pertama kita adalah serahkan diri kita kepada Raja kita, King kita, yaitu Kristus. Karena kalau kita sudah mulai mungkin ketika kita bangun sudah mulai dengan HP atau apa, mungkin kita lupa mau serahkan diri kita kepada apa? Kepada Kristus dan kita sudah serahkan kepada diri kita sendiri, kepada setan. Makanya sepanjang hari itu penuh dengan apa? Kegagalan atau hal-hal yang kita lakukan tetapi semuanya berasal dari diri kita sendiri. Makanya aduh ini ya untuk kita saling ingatkan satu dengan yang lain karena kita sering jatuh ya saudara-saudara. Kita harus ingatkan bahwa setiap pagi serahkan kita punya kehendak rencana hari itu kepada Kristus. Serahkan hati kita kepada Kristus. Pagi waktu kita bangun, aktivitas pertama adalah menyerahkan diri kita kepada Kristus. Gunakanlah aku hari ini sesuai dengan apa? Kehendakmu. Itu yang harus menjadi doa kita setiap hari. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau tambahkan, saudara-saudara? Ah, mungkin belum ada ya. Kita lanjut. Yesus berkata, tinggallah di dalam aku. Kata-kata ini menyampaikan gagasan tentang ketenangan atau rest, kestabilan, dan keyakinan. Sekali lagi ia mengundang, marilah kepadaku dan aku akan memberi kelegaan kepadamu. Atau aku akan memberi rest kepadamu. Atau keamanan, ketenangan ya, kelegaan, ketenangan kepadamu. Perkataan pemazmur menyatakan pikiran yang sama. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia dengan sabar. Atau kalau bahasa Inggris dibilang dibilang rest in the Lord and wait patiently for Him. Kalau iya di bahasa Indonesia bilang berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Atau kalau kita terjemahkan lah ya ini sesuai dengan bahasa Inggris kita bilang apa namanya bertenang dirilah ya atau keamanan atau kebahagiaan di dalam Tuhan. Terus bilang nantikanlah Dia dengan sabar. Ini rest, ini ketenangan ya, ini keamanan kalau kita terjemahkan keamanan, ketenangan. Makanya Tuhan bilang, marilah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan, aku akan memberikan keamanan, aku akan memberikan ketenangan kepadamu. Makanya dibilang kita juga apa tenang di dalam Dia dan dia bilang nantikanlah Dia dengan sabar. Terus dibilang, dalam Yesaya memberikan jaminan. Dibilang, dalam tinggal tenang, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi ketika kita tinggal atau berserah kepada Kristus, kepada Tuhan, ketika kita serahkan kepada Tuhan, dibilang apa? Disitulah kekuatan kita. Terus dibilang, kelegaan ini atau rest ini atau ketenangan ini, keamanan ini tidak ditemukan dalam ketidakaktifan ya atau inactivity. Jadi ini kita rest ini bukan katanya tidur-tidur yo, tidur-tidur di kamar itu kok kita mau saya mau dapat rest atau saya mau dapat ketenangan ketika saya tidak melakukan apa-apa. Jadi rest itu
Rest itu, jadi kalau mungkin bahasa Indonesia rest istirahat ya. Tetapi kalau dia punya terjemahan itu tentang ketenangan, kelegaan, atau keamanan, ya. Rest ini tidak didapatkan dari cuma berdiam diri atau tidak aktif. Nah, dibilang. Karena dalam undangan juru selamat, janji kelegaan itu dipersatukan dengan panggilan untuk bekerja, dibilang. Panggilan untuk bekerja, dibilang. Pikulah kuk yang kupasang, maka kamu akan mendapat ketenangan. Take my yoke upon you, dibilang, and ye shall find rest. Jadi ini untuk mendapat rest, ini harus katanya harus bekerja pikul, ini pikul cook yang dipasang ya. Ini ada pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan pasang, yang Tuhan berikan untuk kita kerjakan, dan ketika kita kerjakan apa yang Tuhan ingin kita kerjakan, baru kita akan mendapatkan rest, ketenangan, keamanan, kebahagiaan yang Tuhan sudah bilang di sini, atau kelegaan ya. Kelegaan yang kita sudah dapat yang kita bisa baca di Matius 11 ayat 29. Terus dibilang, hati yang paling sepenuhnya bersandar pada Kristus akan menjadi yang paling sungguh-sungguh dan giat bekerja baginya. Aduh, ini tentang bagaimana saudara-saudara kita mau dapat rest ya, kelegaan. Kebanyakan dari kita kalau mau bilang rest adalah beristirahat atau bertenang-tenang ya, menyendiri, tidak bekerja apa-apa. Tapi di pelajaran ini justru kita mendapatkan rest, mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, keamanan dari apa? Bekerja bagi Kristus. Banyak hal-hal yang Kristus inginkan untuk kita bekerja bagi Dia ya. Baik dalam menolong orang lain, menolong orang miskin, orang sakit, apapun itu yang Tuhan inginkan, itulah hal-hal yang membuat kita mendapatkan rest. Dan rest itu, hal-hal itu harus dikerjakan dalam Kristus. Kalau kita mungkin mengerjakannya dengan kita punya usaha, kita punya ya apapun itu ya dari diri kita sendiri, kita punya usaha, kita akan nggak mau dapat ketenangan. Justru mungkin beban ya kalau kita misalnya menolong orang sakit, orang orang miskin atau apapun yang membutuhkan, dan kita dari diri kita sendiri mungkin akan itu seperti beban. Aduh, harus mau ini lagi ini beban ya, ini beban. Tetapi kalau itu dari Kristus, dibilang apa? Kita akan mendapatkan apa? Mendapat kelegaan. Mendapat kelegaan. Oke, mungkin sampai di sini saudara-saudara ada yang mau tambahkan di paragraf ini sebelum kita lanjut. Oke, Kalau ya silakan silakan. berbicara mengenai rest, ketenangan, atau apa lagi nih? Kebahagiaan, peace. Peace, ya. Ya, jadi dia bilang take my apa tadi ya? Take my yoke. Yoke. Mana itu, Li? Mana itu ya? Oh ya, di bawah ini. Take my yoke upon you and you shall find rest. Yoke itu kan cook. Jadi ya. cook itu Beban itu. seperti ya kayak ada sapi. Iya kan? Sapi itu ditaruh cook dia punya apa namanya? Dia punya kepala atau dia punya bahu itu untuk bajak sawah gitu. Iya. Nah, jadi kalau cook itu kan yoke itu ada 2 sapi ya. Jadi satu sapi yang di sebelah kiri, satu di sapi yang di sebelah kanan. Seperti itu, ditaruh yoke di atas gitu untuk mereka berdua jalan sama-sama gitu. Jadi waktu Tuhan kasih dia punya cook kepada kita itu adalah bagaimana Tuhan mau berjalan bersama-sama dengan kita. Nah, kalau Tuhan mau jalan bersama-sama dengan kita, bagaimana kehidupan Tuhan Yesus di dunia ini akan dimanifestasi dengan kehidupan saya juga gitu. Dan Tuhan yang akan menuntun kita mau jalan gitu. Dan of course yang tuntun kita jalan itu kan adalah firman Tuhan ya. Jadi kita lihat kalau kita menerima atau kan dia bilang take my yoke upon you.
ambil gitu. Jadi Tuhan nggak force, kamu pakai gitu. Tapi ini kan take meaning ambil gitu. Jadi Tuhan sudah berikan. It is up to us untuk mau take atau mau reject, iya kan? Maksudnya saya bisa ambil, saya juga punya pilihan untuk saya nggak mau ambil gitu. Tetapi di sini dibilang bahwa kalau saya ambil itu cook, take my yoke upon you, ambil cook saya terhadap kamu, kamu akan find rest. Nah di sini sangat luar biasa yang kita mau share sama teman-teman di sini bahwa di dalam kita punya otak ini ada dua ya yang orang sering suka salah mengerti, adalah ada satu yang dirilis di otak itu namanya dopamin dan satu serotonin. Serotonin itu yang menghasilkan joyful atau kebahagiaan gitu. Kalau dopamin itu yang kesenangan sesaat gitu. Nah, dari penelitian di situ dibilang orang lebih banyak mengeluarkan dopamin itu akan lebih suppress itu serotonin. Jadi contoh misalnya saya mau kesenangan yang, kalau mau bilang kesenangan atau apa ya, kalau bahasa Alkitab itu ya pleasure atau kesenangan kan, pleasure, kesenangan duniawi lah. Oh saya mau jadi misalnya movie star atau bintang film. Oh di mana orang-orang kemana-mana minta tanda tangan, mau minta foto, mau gini-gini gitu. Tapi itu bukan kebahagiaan, itu kesenangan dunia gitu. Atau misalnya orang mau having party, mabuk atau apa. Mereka maunya adalah pleasure ya, atau kesenangan di dunia. Tetapi di saat kita mempunyai kesenangan dunia, kesenangan yang hanya sesaat, itu lebih menekan dia punya serotonin di kita punya otak. Serotonin itu adalah kebahagiaan yang long lasting happiness gitu, yang Yesus berikan kepada kita. No wonder sekarang kita ngerti kenapa orang-orang yang Hollywood gitu, orang-orang yang bintang-bintang film, penyanyi-penyanyi itu, mereka lebih terkenal, tapi mereka punya hidup lebih depressed gitu. Banyak yang mati gara-gara overdose dengan obat-obat narkotik, banyak yang ada yang bunuh diri, ada yang penyakit ini, penyakit itu. Kenapa? Karena semakin kesenangan dunia yang setan tawarkan kepada mereka, the more dopamine dirilis in our body, the more itu dopamine itu depress kita punya serotonin gitu, yang kebahagiaan yang Tuhan berikan. Tetapi kalau Tuhan Yesus itu yang menjadi king dari kita itu, dia menawarkan apa? Serotonin, kebahagiaan yang long lasting gitu. Makanya Yesus bilang, saya punya cook itu nggak berat. Justru ini akan memberikan kamu kebahagiaan, ketenangan, everlasting happiness gitu. Setan tawarkan sepertinya, wow enak di luar. Orang lihatnya di luar, kalau misalnya orang-orang Indonesia lihat bintang-bintang film Amerika, itu lihat di movie-movie di LA itu, kalian pergi LA lihat aja dia punya tempat bikin movie, it's ugly, it's very ugly kalau kalian pergi di situ. Tapi kalau dibuat di movie, di setan yang create movie-movie itu, sepertinya bintang film, mereka punya hidup sepertinya senang, mereka punya mobil, punya rumah. You don't know inside their heart it's so empty. They are longing for something. Mereka rindu untuk sesuatu yang berikan mereka apa? Ketenangan, rest. Give them peace gitu, yang mereka nggak punya gitu, teman-teman. Jadi sometimes kita kayak cemburu, mereka hidupnya begini. No, mereka justru mau hidup seperti kita, yang penuh, yang dengan Tuhan walaupun nggak ada apa-apa, tapi ada kebahagiaan dan rest itu yang Tuhan berikan kepada kita. Di saat kita ambil Tuhan punya cook, atau Tuhan punya yang Tuhan taruh di kita, dan cook itu kan yang tadi saya bilang, ada sapi satu dan satu lagi gitu. Cook itu ditaruh di leher itu, dan dua sapi itu jalan sama-sama. Kalau saya jalan sama-sama dengan Yesus, kalau Jesus become my king, disitulah the true happiness. Makanya ini kan kebahagiaan sejati, ya kan, kita punya, kalau bahasa Inggris gitu, bahasa Indonesia. Nah itu yang Tuhan Yesus mau tawarkan, yang sometimes kita manusia
berpikirnya terbalik gitu. Kita berpikirnya lebih banyak duit, lebih bahagia, hidup di rumah mewah, lebih bahagia. Semuanya kita ukur dengan keduniawian gitu. Ya, of course, kalau nggak punya duit, sampai orang juga, wih, gimana untuk mau bayar ini, mau beli makanan, dan seterusnya. Tetapi kalau kita punya Yesus di dalam diri kita tahu promise Yesus itu akan selalu seek ye first the kingdom of God, and I will give you Rest. Yes, seek you the kingdom of God, dan semua kebutuhan kamu akan dipenuhi. Dan kalau kita seek the first kingdom of God, Tuhan Yesus jadi saya punya king, saya bekerja bersama-sama dengan Tuhan, itulah the rest yang Tuhan mau kasih kepada kita. Dan sometimes rest itu kan diasosiasi dengan sabat, toh, hari sabat, rest gitu. Itulah rest yang Tuhan mau kita enjoy dan kita nikmati dan kita ingat di hari sabat itu gitu. Nah, sometimes kita I'm talking to myself ya, dalam kita punya kehidupan, kita busy gitu, so busy gitu. Sometimes kita ask myself, apakah saya find rest in Jesus gitu? Apakah saya take Tuhan Yesus punya cook? Kenapa sometimes kayak hidup seperti kayak stres gitu ya, kayak gimana gitu. Kenapa? Karena saya nggak serahkan semua kepada Tuhan Yesus. Yesus bukan jadi raja saya, nggak berjalan bersama dengan Yesus. Makanya the more dopamine kita produce, the more serotonin yang disuppress, ditekan, the more orang getting depressed. Itulah kenapa orang depres atau stres gitu, karena banyak hal ya, maksudnya banyak hal yang mempengaruhi itu, tapi salah satu prinsipnya itu gitu loh. Nggak ada kebahagiaan di dalam Tuhan Yesus. Tapi di saat kita menemukan Tuhan Yesus, kita akan senang melakukan apa yang Yesus lakukan. Unselfish love, menolong orang sakit, menolong orang yang membutuhkan, dan itu dikerjakan dengan apa? Penuh sukacita. Di saat saya tidak memikirkan diri sendiri, memikirkan orang lain, sama seperti Tuhan Yesus, disitulah kebahagiaan sejati yang Tuhan mau berikan. Di mana Yesus tinggal di saya menolong orang lain, memikirkan orang lain, melakukan ministry sama seperti Tuhan Yesus. Dan saya selalu berdoa ya sama Tuhan. Maksudnya mungkin saya dan keluarga saya, we are not there yet. Tapi saya sometimes selalu mempunyai impian yang mana we wanna be a missionary family gitu. Maksudnya mau missionary itu adalah kita berikan kita punya hidup jiwa untuk melayani orang lain, misalkan sepenuhnya kepada Tuhan, dan I wanna experience yang iman itu bisa bertumbuh gitu loh. Karena sometimes ya kita talk a lot about faith, about ini, cerita-cerita bangsa Israel dengan mujizat-mujizat yang Tuhan berikan. Tapi itu pengalaman mereka gitu. I want to experience myself gitu ya. Maksudnya kita ingin mengalami diri kita sendiri atau keluarga kita, bagaimana kita berjalan dengan Tuhan Yesus, apa yang Tuhan Yesus lakukan. Sangat sangat luar biasa, dan saya tahu Tuhan mau kita mau experience the real happiness ya. Maksudnya rest itu yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi itulah kita punya maksudnya beban untuk kita semua atau saya pribadi. Bagaimana untuk mengambil steps untuk bisa mengambil cook yang Tuhan berikan kepada kita, bagaimana Kristus yang menjadi raja dalam hati kita dan bisa mengalami the true happiness, the true rest. Serotonin dalam kita punya tubuh itu everlasting happiness yang Tuhan promise itu menjadi bagian kita, karena the more dopamine yang kita produce, orang lebih more stress, more depressed, orang pikir wah hidupnya enak nih, penuh ini, no, di dalam hatinya itu empty gitu. Karena apa? Nggak ada Kristus Kristus bukan menjadi raja dia gitu. Oke, Li, thank you. Ya, terima kasih untuk tambahannya, Tuhan ya. Mungkin ada lain yang mau tambahkan, saudara-saudara? Ya, baik, kita lanjutkan ya. Jadi rest yang di sini yang kita bisa miliki dari Kristus yang akan berikan bagi kita adalah rest yang diproduksi oleh hormon serotonin ya. Serotonin ini seperti kalau kita berjemur di matahari akan ada peningkatan hormon serotonin yang membuat kita punya mood hari itu semakin baik. Jadi bukan kebahagiaan yang seperti kita baca itu kebahagiaan meledak-ledak ya, yang kita baca di
meluap-luap atau feeling yang, waduh, itu adalah dopamin ya. Tapi kalau serotonin itu kebahagiaan yang lebih tahan daripada hormon dari dopamin ini. Baik, kita lanjut ya. Ketika pikiran tertuju pada diri sendiri, ia berpaling dari Kristus, sumber kekuatan dan kehidupan. Hmm. Karena itu adalah usaha setan yang terus-menerus untuk mengalihkan perhatian dari juru selamat dan dengan demikian mencegah persatuan dan persekutuan jiwa dengan Kristus. Aduh, ini jadi kita sudah tahu saudara-saudara bagaimana kalau kita bisa bersatu dengan Kristus. Ketika Kristus tinggal dalam diri kita, bukan hanya Kristus, kuasanya pun akan ada dalam diri kita sehingga kuasa itu akan memampukan kita untuk menurut. Kita akan melakukan pekerjaan Kristus dan kita akan mendapatkan rest atau kebahagiaan. Nah, setan tahu hal ini, makanya pikiran ini, kita punya pikiran akan apa katanya selalu mau dialihkan kepada diri sendiri ya. Bukan kepada Kristus tetapi kepada diri sendiri. Jadi kalau pikiran kita kan tadi dibilang pilihan kita cuma dua, mau diri sendiri atau Kristus. Tidak ada di garis tengah, setengah Kristus, setengah kita, tidak ada. Jadi harus pilih salah satu dan kebanyakan kita pilih apa? Kepada diri sendiri dan setan berusaha mengalihkan itu ya untuk kita berpikir untuk diri kita sendiri. Egois kan? Dan kita tahu waktu manusia jatuh dalam dosa, dia punya pikiran adalah keegoisan kan? Dia punya love digantikan oleh selfishness. Kita ini egois, kita punya basicnya sudah egois dan ditambahkan oleh apa setan punya kuasa untuk mengalihkan kita ke hal-hal itu, makanya lebih jadilah kita lebih gampang untuk apa? Memilih keegoisan ini. Terus dibilang, ini usaha apa? Terus menerus setan ya untuk mengalihkan perhatian kita supaya kita tidak mau datang kepada juru selamat. Mencegah kita untuk bersekutu dengan Kristus. Karena kalau kita bersekutu dengan Kristus, dia tahu dia punya pekerjaan akan gagal kan. Nah, dibilang ini, kesenangan dunia, kekhawatiran dan kesulitan hidup, duka cita, kesalahan orang lain, atau kesalahan dan ketidaksempurnaan diri sendiri. Kepada salah satu atau semua hal ini, ia akan berusaha mengalihkan perhatian, mengalihkan pikiran kita. Jadi saudara-saudara, hal-hal yang mengalihkan pikiran kita dari Kristus kepada diri sendiri adalah apa? Dibilang apa? The pleasure of the world ya, kesenangan dunia. Aduh ini di nomor satu kan di pertama. Ini banyak ya. Aduh ini nggak terhitung lagi ya. Banyak sekali ya. Kita pun mungkin sering terjerat dengan hal ini tentang kesenangan dunia. Bagaimana kita bisa banyak uang, bisa kemana-mana, liburan atau apapun, karena kita ingin apa? Menikmati kesenangan dunia ini. Dan kita tanpa kita sadari, hal ini mengalihkan kita dari Kristus. Mengalihkan perhatian kita dari Kristus. Terus dibilang, duka cita ya, duka cita atau kesalahan orang lain. Atau mungkin kita lagi berduka cita, itu mengalihkan kita dari Kristus. Terus dibilang kesalahan orang lain atau kesalahan dan ketidaksempurnaan diri sendiri. Kadang-kadang kita fokus, saudara-saudara, ini kesalahan orang lain memasuki di sini, masuk di catatan ini ya. Mungkin banyak lagi, tetapi ini yang dicatat, yang mungkin paling banyak yang dicatat di sini ya, yang mengalihkan kita dari Kristus. Ini yang salah satunya adalah kesalahan orang lain. Kita sering fokus ya saudara-saudara kepada kesalahan orang lain dan mengalihkan kita dari Kristus. Kita lihat, aduh si Anu, si ini sudah begini, sudah begini. Kesalahan orang lain sering menjadi apa? Hal yang utama dalam pikiran kita ya. Dan ini dibilang, ini yang mengalihkan kita dari perhatian kita dari juru selamat ya. Terus dibilang, atau kesalahan dan ketidaksempurnaan diri sendiri. Kadang-kadang kita terlalu lama merenung akan kita punya, aduh saya sudah tahu ini, kenapa saya bikin ini. Fokus pada ketidaksempurnaan kita punya diri sendiri ya, kita punya kegagalan dan akhirnya apa? Kita benci kepada diri sendiri. Ah, ini yang hal-hal yang mengalihkan diri kita daripada Kristus. Ya. Dia bilang salah satu bahkan
Semua hal ini yang apa? Yang berusaha setan lakukan untuk mengalihkan pikiran kita. Terus dibilang, jangan disesatkan oleh tipu dayanya. Banyak orang yang sungguh-sungguh berhati nurani dan rindu hidup bagi Allah, terlalu sering ia ini setan ya, terlalu sering setan pimpin untuk memikirkan kesalahan dan kelemahan mereka sendiri. Dan dengan demikian, dengan memisahkan mereka dari Kristus, ia berharap memperoleh kemenangan. Aduh, saudara-saudara, setan tahu satu-satunya cara bagaimana dia bisa menang dari diri kita adalah bagaimana kita tidak bersatu dengan Kristus. Ketika kita terpisah dari Kristus, disitulah kemenangan setan akan dia peroleh. Setan tahu satu-satunya kemenangan kita adalah bagaimana kita bersekutu dengan Kristus. Hanya mudah ya saudara-saudara bagaimana dia mau menang. Tinggal pisahkan kita dari Kristus. Tinggal mau alihkan pikiran kita. Kasih kesenangan dunia kah? Mau kasih apa? Aduh, banyak saudara-saudara ya. Dan gampang sekali. Makanya kita lihat banyak orang jatuh. Mungkin diri kita juga sendiri jatuh di hal-hal demikian ya. Ini dan kita harus tahu ini adalah apa? Pekerjaan setan, pekerjaan setan. Dia ingin pisahkan kita dari Kristus agar dia bisa memperoleh kemenangan. Dan banyak yang apa? Terjerat oleh apa? Dia punya tipu daya ini. Terus dibilang, kita tidak seharusnya menjadikan diri sendiri sebagai pusat dan menuruti kegelisahan serta ketakutan apakah kita akan diselamatkan. Semua ini memalingkan jiwa dari sumber kekuatan kita. Serahkan pemeliharaan jiwamu kepada Allah dan percayalah kepadanya. Saudara-saudara, ini eh, sering menjadi kita punya pertanyaan kan? Apakah kita mau diselamatkan? Ini tadi malam saya cerita-cerita tentang surga kepada anak-anak saya, anak saya. Terus anak saya yang tua yang umur 5 tahun dia bilang, Papa, apakah dia katanya mau masuk di surga? Aduh, apa dia mau masuk di surga? Saya bilang kalau anak manis pasti akan masuk di surga ya. Atau dengan kata lain, bagaimana kita mau serahkan diri kita sepenuhnya kepada Kristus, bagaimana bergantung sepenuhnya kepada Kristus, pasti kita akan diselamatkan. Atau pikiran kita sepenuhnya kepada Kristus, pasti akan diselamatkan. Inilah yang bukan cuma anak-anak, kita sebagai orang dewasa pun, apakah pikir-pikir, saya mau selamat ini atau enggak? Makanya dengan pikiran seperti ini, sering ada ketakutan kan? Ketakutan, misalnya ada bencana atau apa, kita sering ketakutan karena mau pikir, aduh, kalau saya mati, saya mau selamat atau tidak? Ada ketakutan di situ. Sama dengan kemarin ya, ada gempa bumi di Manado. Banyak apa? Ketakutan di sana ya. Karena mungkin ya salah satu pikiran kita ketika kalau kita ada apa-apanya, misalnya kita mati, apakah kita bisa diselamatkan atau tidak? Dan dibilang ketakutan ini atau kegelisahan ini, apakah saya mau diselamatkan atau tidak, sering katanya memalingkan kita daripada apa? Daripada Kristus. Sering untuk memikirkan supaya saya selamat, saya sering melakukan upaya-upaya atau suatu perbuatan-perbuatan yang baik, tetapi dari diri saya sendiri, supaya saya bisa selamat. Jadi saya mau melakukan perbuatan baik untuk bisa diselamatkan. Mungkin sama seperti saudara-saudara kita dari Muslim. Mereka ingin melakukan perbuatan baik supaya ada dia punya amal ya, amal ibadah yang bila mereka mati nanti, perbuatan baik itulah yang akan membuat mereka atau untuk bersaksi bagi mereka supaya mereka bisa diselamatkan. Sering kita sebagai orang Kristen pun berpikir demikian. Kita punya perbuatan baik ini yang akan bersaksi melawan untuk bersaksi bagi kita supaya kita bisa diselamatkan. Tapi itu sebenarnya apa? Mengalihkan kita atau memalingkan kita dari sumber kekuatan jiwa yaitu Kristus. Jadi bagaimana kita bisa diselamatkan adalah bagaimana kita tidak terpisah dari Kristus. Kita bisa memperoleh keselamatan ketika kita bersatu dengan Kristus. Dan setan akan apa? Selalu berusaha untuk memalingkan jiwa kita dari Kristus. Bahkan dari hal-hal yang baik sekalipun, dia akan lakukan untuk menipu kita seolah-olah kita sudah berjalan di jalan yang benar, padahal kita berjalan meninggalkan Kristus karena
fokus kepada diri sendiri. Padahal mungkin kita melakukan sesuatu yang baik menurut pemandangan manusia. Terus dibilang, serahkan pemeliharaan jiwamu kepada Allah dan percayalah kepadanya. Bicarakan dan pikirkan tentang Yesus. Biarlah diri sendiri hilang di dalam Dia. Sikirkan segala keraguan, buanglah ketakutanmu. Katakanlah bersama Rasul Paulus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aduh, saudara-saudara, biarlah kita berkata-kata sama seperti apa Paulus bilang, aku hidup, tetapi bukan aku lagi yang hidup, melainkan apa? Kristus yang hidup di dalam aku. Dan apa yang hidup sekarang ini kita katanya yang dalam daging ini yang masih hidup ini adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aduh, luar biasa saudara-saudara. Luar biasa. Ini perkataan Paulus adalah menjadi doa kita ya saudara-saudara. Atau biarlah ini bisa terwujud dalam diri kita. Hidup yang saya hidup sekarang ini bukanlah saya, melainkan apa? Kristus yang hidup dalam aku. Sudah dibilang pagi-pagi kita berdoa untuk serahkan sepenuhnya pekerjaan kita kepada Kristus. Dan dibilang apapun yang kita mau kerjakan adalah pekerjaan Kristus. Hidup yang kuhidupi sekarang bukan aku lagi, tetapi oleh Kristus yang tinggal di dalam aku, yang sudah mati dan apa? Menyerahkan, mengasihi aku, menyerahkan dirinya kepada aku, untuk aku ya. Puji Tuhan. Terus dibilang, beristirahatlah di dalam Allah atau rest in God atau ya kelegaan ya di dalam Tuhan. Ia sanggup memelihara apa yang telah kamu percayakan kepadanya. Jika engkau menyerahkan dirimu ke dalam tangannya, ia akan membuat engkau lebih daripada pemenang oleh Dia yang telah mengasihimu. Aduh, luar biasa saudara-saudara. Ini adalah janji Tuhan dan janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Ketika kita rest in God, di mana ketika kita take kita punya yoke atau kita take Tuhan punya yoke ya, pikul laku yang Tuhan kasih, kita akan mendapatkan rest, yaitu rest in God, perhentian di dalam Allah. Dan dibilang kalau kita sudah rest in God, perhentian di dalam Allah, dibilang ia sanggup memelihara apa yang telah kita percayakan kepada Dia, dan kita akan menjadi apa katanya, pemenang, pemenang. Kalau kita tidak rest di dalam Tuhan, tidak kasih kepadanya, yang menjadi pemenang adalah apa? Setan, karena dia mengalihkan pikiran kita dari Kristus supaya dia bisa menang, supaya dia bisa menang. Tetapi kalau kita menyerahkan diri kita kepada Kristus, kitalah pemenangnya. Kita menjadi conqueror ya, melalui Tuhan yang sudah mengasihi kita. Oke, ada yang mau tambahkan saudara-saudara sampai di sini? Kalau Li, Iya, silakan nih. ya tambahannya adalah ini, Li. Kalau kita pancing ikan, ini yang saya dengar ya, kita nggak tahu, ini paling orang yang berpengalaman pancing ikan. Dia bilang setiap ikan itu dia punya apa namanya, pancingan itu yang untuk dikasih ke ikan itu beda-beda gitu. Ada yang berbentuk bagaimana, ada yang makanannya apa, something like that. Jadi orang yang suka tahu pancing, fishing gitu, they know what kind of, mereka tahu apa yang ikan itu suka gitu, Ya. seperti itu. Nah, jadi ini adalah sama seperti setan dengan kita manusia. Setan kan tahu kita dari sejak kita lahir, oke? Keinginan. Pancingan saya untuk setan dapat mungkin beda dengan Lali gitu. Iya, Saya punya kekuatan, mungkin di Lali itu kelemahan. Lali punya weakness, iya. Ya. Saya punya weakness di bagian lain, mungkin Lali punya kekuatan di situ. Mungkin contoh kan tadi, apa yang membuat kita berpaling dari Yesus? Kesenangan dunia, apalagi tadi Li, kesusahan, apa tadi? Ya ini, pleasure of the world, kesenangan dunia.
kesulitan hidup, duka cita, Iya. kekhawatiran, kesalahan orang lain, kesalahan dan ketidaksempurnaan. Jadi ini semua, ini sangat penting untuk kita tahu, karena ini adalah pancingan, seperti kita orang mau pancing ikan, ini adalah pancingan yang setan mau pancing untuk kita tidak pusat kepada Yesus atau Yesus tidak ada di dalam diri kita. Jadi mungkin kesenangan dunia. Well, mungkin setan bilang, ya saya sudah tahu dari lahir. Pasti pancingan kesenangan dunia ini, I will get him gitu. Kacang-kacang setan gitu. Karena kita sudah tahu dia punya kelemahan di mana. Atau kalau kita mau bikin kesulitan hidup untuk lali, mau kesulitan hidup apapun, dia nggak akan berpaling dari Tuhan. Setan, he learn ya, maksudnya dia ini sudah 6.000 tahun. Dia bukan lebih tambah bodoh, he's getting smart dengan smart. Coba kita bandingkan. Saya sekarang di sini, saya 45 tahun. Kita coba renungkan saya punya kehidupan dulu waktu masih kecil di Indonesia dengan sekarang. Betapa big difference, maksudnya perbedaan yang luar biasa dari saya masih kecil dengan saya dewasa ini, dengan teknologi, dengan semua yang setan offer. Kita dibombardir dengan semua sosial media, dengan hiburan ini, hiburan itu. Setan mau bikin sebanyak mungkin pancingan untuk memalingkan kita dengan Kristus. Kesulitan hidup. Ada orang yang dilahirkan dari kecil, maksudnya dibesarkan dari kecil, hidupnya senang gitu. Untuk mau mempunyai kesulitan hidup untuk menyerahkan kepenuhnya kepada Tuhan, susah sekali untuk gimana kalau begini begitu. It is so hard untuk mau serahkan diri kepada Tuhan karena nggak biasa hidup susah gitu. Atau orang yang sudah biasa hidup susah, kesulitan hidup nggak masalah. Tapi kesenangan dunia yang setan maksudnya yang jadi kita masing-masing punya pancingan yang setan tahu. Tetapi Kristus itu lebih kuat dari pancingan setan. Kalau kita tidak berpaling diri kita dari semua pancingan yang setan offer, mau saya suka lihat kesalahan orang lain, ada yang suka lihat kesalahan orang lain, ada yang ngapain kamu lihat-lihat orang lain? Masing-masing beda, atau kesalahan diri sendiri. Sometimes teman-teman kalau pikir saya punya kesalahan diri sendiri, kalian percaya atau enggak, sometimes kita pikir, kita itu nggak ada guna. I rather kill myself gitu loh. Ngapain hidup di dunia ini? Sudah tahu banyak tapi nggak ada prakteknya gitu. Sometimes berpikir sampai ke gitu. Jadi kita, jangan sampai berpikir begitu karena itu adalah bisikan-bisikan setan gitu ya. Jadi di saat saya berpikir begitu atau orang lain berpikir begitu, kita harus alihkan pandangan kita. Oh Lord help me, Tuhan tolong jangan sampai semua hal itu mengalihkan diri saya kepada Tuhan. Karena di saat Tuhan tidak ada di kita, that's it. That's the beginning of kita punya fall. Apapun itu. Jadi setan tahu di saat Kristus menjadi the king of our hearts, dia itu nggak bisa. Makanya Yesus bilang, bersukacitalah, saya already overcome the world, saya sudah mengalahkan dunia ini. Yesus bilang bersukacitalah karena dunia ini sudah dikalahkan, setan sudah dikalahkan. Sekarang saya mau jadi the king of your heart gitu. Kalau kita nggak membiarkan Yesus jadi king of the heart, di situ titik kejatuhan saya, di situ saya mulai depresi, di situ saya mulai whatever. Ataupun saya melakukan perbuatan baik dan di saya mau melakukan ini supaya selamat, saya begini, everything dari diri saya. Makanya kan tadi Rasul Paulus bilang, I crucify, saya mati, tapi Yesus yang hidup. Setan akan lakukan apapun untuk Yesus nggak hidup di saya yang hidup gitu. Me, myself, atau setan yang jadi king di kita, itu yang setan akan lakukan dengan dia punya pancingan. Pasti ini Kak Acil jatuh di sini, pasti Yuan jatuh di sini. Tapi di saat kita bergantung kepada Tuhan, walk by faith dengan the word of God, setan nggak bisa terkontrol. Sama dengan Yesus, setan coba, nggak ada satupun cobaan setan yang bisa mengalahkan Yesus. Kenapa? Karena Yesus menjadikan the Father, dia punya king. Follow the word of God. Tuhan yang
Tuhan yang diam di dalam Kristus. Itulah yang menjadi apa? Yesus punya kekuatan dan dia punya kunci di mana dia tidak jatuh di tangan setan. Dan kalau kita tahu kunci di mana Yesus tidak jatuh dan kita ikut adalah membiarkan Kristus dalam diri kita, setan nggak bisa bikin apa-apa, teman. Dia itu sudah kalah, Yesus sudah menang. Kemenangan Kristus menjadi bagian kita, itulah kebahagiaan yang Yesus mau offer sama kita. Kita sometimes takut untuk kasih kepada Tuhan. Tuhan kalau kata begini, jadi begini. I mean, Tuhan akan take care gitu. Dia mau untuk memberikan kepada kita kebahagiaan sejati. Hidup damai dengan Yesus. Penuh dengan kemenangan setiap hari. Aduh, what a wonderful promise. Tapi itulah yang harus, maksudnya, itu semua adalah pengalaman kita. Masing-masing orang harus alami. Walaupun orang belajar bersama-sama, tapi pengalamannya itu pengalaman yang kita harus alami sendiri-sendiri ya. Oke, thank you, Li. Iya, thank you ya untuk tambahannya. Sama seperti dibilang tadi ya, saudara-saudara. Kayak kalau mau fishing, mau pancing ikan, pemancing itu tahu kesukaan ikan itu ya. Misalnya kita mau pancing ikan mujair suka sekali misalnya cacing ya. Atau ikan mas itu kita pancing mungkin pakai tombong atau roti atau apa supaya bisa dapat ikan mas. Jadi bayangkan ikan-ikan yang lapar itu dikasih makanan kesukaan mereka, apakah bisa mereka susah sekali kalau mereka mau menolak. Sama seperti kita ya. Ketika kita punya kelemahan dan dikasih itu apa namanya? Di entertain kita punya kita punya kelemahan itu, banyak kita yang jatuh di situ. Sama seperti mungkin Raja Daud, Raja Salomo, mereka kuat di hal-hal tertentu ya, saudara-saudara. Tetapi setan tahu kelemahan mereka dan itulah yang setan akan uji, bukan kekuatan kita, kelemahan kita lah yang akan diuji. Sehingga kita bisa apa? Ikut apa yang dia mau, sehingga dia yang menang. Kita palingkan diri kita dari Kristus dan dialah yang menang. Makanya tadi dibilang ya, saudara-saudara, ketika kita bersatu dengan Kristus, kelemahan kita akan bersatu dengan kekuatannya. Jadi, bagaimana kita bisa menang? Kita ini lemah, hanya satu-satunya apa? Bersatu dengan Kristus, kelemahan kita akan menjadi kekuatan kita. Karena setan tahu kita punya apa? Kelemahan. Aduh. Baik, sudah 8:30, saudara-saudara, saya akan baca satu paragraf dan kita akan berdoa ya. Dibilang, ketika Kristus mengambil kodrat manusia ke atas dirinya atau human nature ke atas dirinya, ia mengikat umat manusia kepada dirinya dengan suatu ikatan kasih yang tidak dapat diputuskan oleh kuasa apapun kecuali oleh pikiran manusia itu sendiri. Oh, saudara-saudara. Jadi, ketika Kristus mengambil rupa manusia, ketika dia datang kali pertama, dibilang dia sudah ikat ini umat manusia dengan ikatan kasih yang tidak diputuskan oleh apapun kecuali katanya apa? Choice, pilihan. Jadi yang memutuskan kita punya hubungan kita dengan Kristus atau tidak, setan tidak bisa lakukan. Itu adalah pilihan kita. Setan hanya bisa menggoda, tetapi tidak bisa memilih bagi kita. Kitalah yang memilih. Terus dibilang, setan akan terus-menerus menyajikan berbagai daya tarik untuk mendorong kita memutuskan ikatan ini. Nah, dibilang, memilih untuk memisahkan diri dari Kristus. Ah, setan akan apa tanya? Constantly, terus-terusan. Dia mau terus-terus mau mendorong kita supaya kita kasih putus ikatan kita dengan Kristus. Supaya kalau kita terpisah dari Kristus, dia akan bisa apa? Menang. Terus dibilang di sini. Disinilah kita perlu berjaga-jaga to strive untuk berjuang dan berdoa supaya tidak ada sesuatu pun yang memikat kita untuk memilih Tuhan yang lain karena kita selalu bebas untuk melakukan hal itu. Tetapi marilah kita tetap mengarahkan pandangan kita kepada Kristus dan Ia akan memelihara kita. Dengan memandang kepada Kristus Yesus, kita aman. Tidak ada sesuatu pun yang dapat merebut kita dari tangannya. Dengan senantiasa memandang Dia, kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Dari kemuliaan kepada kemuliaan sama seperti oleh roh Tuhan.
2 Korintus 3 ayat 18. Jadi saudara-saudara, pilihan ada di tangan kita. Kita sudah tahu tidak ada yang bisa memisahkan kita dari Kristus selain oleh apa? Pilihan kita sebagai manusia. Kita sudah tahu kelemahan kita dan setan akan terus-menerus menyerang kelemahan kita supaya kita bisa terpisah dari Kristus, supaya kita bisa memilih untuk terpisah dari Kristus, supaya dia bisa apa? Dia bisa menang. Ini adalah trik setan. Kita sudah tahu triknya. Apakah kita akan menjadi manusia yang bodoh, yang sudah tahu ini umpan, ini pancing yang akan membuat saya terangkat. Saya ini ikan, saya tahu ini pancingan supaya saya bisa tertangkap. Sudah tahu itu. Kalau saya makan berarti saya bodoh. Kalau saya tahu itu pancingan, saya akan menjauh dari dia. Menjauh dari dia. Makanya bagaimana supaya kita bisa menjauh dari pancingan itu atau umpan setan itu adalah mengarahkan pandangan kita kepada Kristus. Serahkan diri kita kepada Kristus. Dibilang dengan memandang kepada Kristus kita aman. Looking unto Jesus, we are safe. Dibilang begitu. Dan dia bilang kalau kita pandang terus kepada Kristus, kita akan diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Itulah pelajaran untuk kita saudara-saudara. Ini saya kira mau selesai hari ini, tetapi masih ada 3 halaman lagi. Kita akan lanjutkan minggu depan. Dan biarlah ini pelajaran ini menjadi berkat bagi kita saudara-saudara pada pagi ini. Untuk bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam Kristus adalah dengan apa? Menyerahkan diri kita kepada Kristus. Bertumbuh di dalam Kristus artinya berada di dalam Kristus. Sama seperti cabang atau ranting tetap berada di pokok anggur. Dimana kalau tetap melekat, ranting tetap melekat pada pokok, dia akan apa? Bertumbuh dan berbuah. Bertumbuh dan berbuah. Biarlah ini menjadi berkat bagi kita, menjadi pelajaran untuk kita untuk selalu mengarahkan pandangan kita untuk tetap menyerahkan diri kita kepada Kristus. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara-saudara,